أشهد أن محمدا رسول الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku harian TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat bertasalam lalu kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya, sahabatnya dan juga untuk umatnya. Sahabatku, mungkin Anda semua sudah tahu peperangan antara Ukraina dan Rusia masih berlangsung hingga saat ini. Kurang lebihnya 6 hari peperangan itu sudah terjadi. Banyak korban yang berjatuhan, terutama dari pihak Ukraina karena peperangan terjadi di negara Ukraina. Sahabat gua yang mengejutkan ialah tentara-tentara muslim dari negara Republik Chechnya. Sebanyak 12.000 pasukan muslim tentara Chechnya dikirim untuk membela Rusia untuk menghancurkan negara Ukraina. Sahabat Aqua, kita kali ini akan mengetahui seberapa hebat pasukan muslim, tentara-tentara muslim dari negara Chechnya yang berperang untuk negara Rusia. Sahabat Aqua, berikutnya adalah video ulasannya. Sebelum itu jangan lupa share, like, subscribe dan juga komentar Anda. Dan kalian mendukung yang mana, antara Ukraina atau Rusia? Tulis di kolom komentar. Presiden Chechnya Ramzan Kadyrov menjadi sorotan setelah mengirimkan 12.000 pasukan untuk membantu invasi Rusia di Ukraina. Lalu, seperti apa sosok Ramzan Kadyrov? Pria dengan nama lengkap Ramzan Akhmadovich Kadyrov ini dikenal sebagai sekutu dekat Presiden Rusia Vladimir Putin. Lahir pada 5 Oktober 1976 lalu, Ramzan adalah anak dari Presiden Chechnya pertama Ahmad Kadyrov yang tewas pada 2004 silam. Pada 2007, Ramzan Kadyrov diangkat menjadi Presiden Chechnya saat usianya masih 31 tahun. Di Chechnya, Kadyrov dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana, muslim yang taat, dan seorang hafiz Quran. Ayah dari 10 anak ini juga menanamkan ketaatan agama Islam dalam keluarganya. Seluruh anaknya juga dididik menjadi hafiz Quran. Tidak hanya di keluarga, ketaatan kepada Islam juga ditekankan Ramzan kepada seluruh pasukan militernya. Bahkan, Kadyrov kerap menjadi imam ketika sholat berjamaah bersama pasukannya. Namun, hal berbeda terjadi saat dirinya menunaikan ibadah sholat Jumat. Sebagai bentuk rasa hormatnya kepada ulama dan habib yang mengisi shaf pertama dan kedua, Ramzan memilih shaf ketiga. Selama menjabat sebagai presiden, Kadyrov banyak membangun masjid, salah satunya Masjid Ahmad Kadyrov pada tahun 2008 yang dianggap sebagai masjid terbesar dan tercantik di benua biru. Kadyrov juga membangun sekolah tahfiz untuk anak-anak yang ingin menghafal Al-Quran. Kadyrov bahkan menggratiskan biaya pendidikan bagi siapa saja yang ingin menjadi hafiz Al-Quran. Di masa kepemimpinan Kadyrov, Chechnya sering menggelar kegiatan Islam. Salah satunya menjadi tuan rumah Muktamar Internasional Al-Sunnah wal Jamaah yang digelar di ibu kota Grozny pada 25 hingga 27 Agustus 2016 yang dihadiri para tokoh dan ulama besar Islam. Saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW, Kadyrov menggelarnya dengan sangat meriah di Masjid Soleh atau dikenal dengan Heart of Chechnya Mosque karena letaknya yang berada di jantung kota Chechnya. Perayaan ini menampilkan peninggalan Nabi Muhammad SAW dan para orang-orang suci Chechnya, serta pertunjukan kembang api yang dilaksanakan sebelum sholat subuh. Selain itu, Presiden Kadyrov memberikan 100.000 rubel atau sekitar 18,6 juta rupiah kepada keluarga yang menamai anak mereka dengan nama Muhammad. Saat melakukan ibadah umroh di tahun 2018,
Kadyrov dan keluarga diberi kesempatan masuk ke dalam Ka'bah. Yang lebih spesial, Ramzan Kadyrov diperkenankan masuk ke dalam Raudah atau makam Nabi Muhammad SAW. Perlu diketahui, tak semua pemimpin negara atau tokoh dunia diberi kesempatan masuk ke makam Nabi Muhammad SAW, dan Kadyrov mendapatkan kesempatan langka tersebut. Bahkan Kadyrov disebut-sebut menjadi satu-satunya pemimpin di Eropa yang berkesempatan masuk ke Raudah. Teman gua, ketika peperangan antara Ukraina dan Rusia terjadi, Presiden Ukraina memang keturunan dari Yahudi. Ketika Rusia menginvasi, menggempur, membombardir negara Ukraina, banyak negara yang mengecam, mengutuk, bahkan mereka berdemonstrasi. Namun ketika negara Israel membombardir setiap harinya di negara Palestina, membunuh rakyat Palestina setiap harinya, tapi mereka bungkam. Sahabat dakwah, itu adalah sebuah kenyataan. Jadi kita sebagai muslim harus selalu mendoakan muslim yang lainnya dan mendukung muslim yang lainnya, baik di dalam Indonesia ataupun di luar Indonesia, karena sesungguhnya seorang muslim adalah bersaudara. Sahabat dakwah, itu saja informasi hari ini, semoga bermanfaat dan juga menambah wawasan kita tentang dunia dan khazanah Islam. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan juga komentar Anda. Кто бы не пытался помешать нам, а тем более создать угрозы для нашей страны, для нашего народа, должны знать, что ответ России будет незамедлительным и приведет вас к таким последствиям, с которыми вы в своей истории еще никогда не сталкивались. Обстоятельства требуют от нас решительных и незамедлительных действий. Народные республики Донбасса обратились к России с просьбой о помощи. В связи с этим, в соответствии со статьей 51 части 7 Устава ООН, санкции Совета Федерации России и во исполнение ратифицированных Федеральным собранием 22 февраля сего года договоров о дружбе и взаимопомощи с Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой, мною принято решение о проведении специальной военной операции.